Selamat datang di ruang matematika MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bentuk akar bagian yang pertama. Nanti ada video yang selanjutnya bagian yang kedua. Bersama saya, Ibu Indriana Yulandari dari SMP Negeri 2 Semarang, MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah mengidentifikasi bentuk akar. Selanjutnya, kita ingat kembali simbol akar dan cara membaca. Misalkan ini akar bentuk seperti ini dibaca akar pangkat N dari A. Kemudian contoh ini dibaca akar pangkat 5 dari 7. Kemudian contoh selanjutnya dibaca akar pangkat 2 dari 9 atau cukup dibaca dengan akar 9. Jadi khusus untuk yang akar pangkat 2, akarnya tidak dituliskan, ya, tidak dituliskan di situ, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ayo kita ingat kembali. Nah, masih ingat di sini B pangkat N sama dengan, jika B pangkat N sama dengan A, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Contohnya, misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Contoh lagi, kalau ada 7 kuadrat sama dengan 49, maka akar 49 sama dengan 7. Pengertian dari bentuk akar, ya. Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya adalah bilangan irasional. Nah, kita harus ingat kembali ya, bilangan rasional dan irasional itu sendiri apa. Ya, jadi sekali lagi, bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya bilangan irasional. Nah, di sini kita bahas mengenai bilangan irasional ya, sebelum kita masuk ke bentuk akar. Bilangan rasional merupakan suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau pecahan ya, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Contoh, bilangan 3 per 7. 3 per 7 jelaslah ya, bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Ya, 3 per 7. Contoh lagi adalah bilangan 3. Nah, 3 ini merupakan bilangan rasional karena dapat dinyatakan dalam bentuk 6 per 2, atau 9 per 3, atau 15 per 5. Ya, jadi bilangan 3 itu dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Oke, atau bilangan pecahan. Dan seterusnya. Oke, contoh lain lagi yaitu bilangan desimal. Nah, bilangan desimal itu bisa dinyatakan dalam bentuk A per B juga. Ya, contohnya 0,43 dapat dinyatakan dalam bentuk 43 per 100. Itu tadi pengertian dari bilangan rasional. Selanjutnya kita bahas bilangan irasional. Otomatis ini berkebalikan dengan berlawanan dengan bilangan rasional tadi. Bilangan irasional adalah suatu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau pecahan. Jadi yang tidak dapat dinyatakan ya dalam bentuk A per B. Sekali lagi, dengan A dan B adalah bilangan bulat. Contoh yang paling ini yang paling sering kita ketahui waktu membahas lingkaran yaitu bilangan pi. Sebenarnya bilangan pi itu tidak hanya 3,14, tapi sebenarnya panjang sekali seperti ini. 3,141526535 dan seterusnya seperti itu. Bilangannya itu di belakang koma itu bentuknya berupa desimal yang tak berulang dan tidak terbatas. Ya, tak terbatas. Jadi tak berulang, tak terbatas. Jadi tidak ada pengulangan angka di situ dan masih terus nanti angkanya berlanjut sampai tak terbatas. Itu ciri khas dari bilangan irasional. Oke, sekarang kita kembali lagi ke bentuk akar, oke? Nah, tidak semua bilangan dengan tanda akar itu merupakan bentuk akar. Ya, tidak semua. Kita ingat lagi tadi ya, bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Ya, contoh yang pertama, ya. Manakah yang merupakan bentuk akar? Misalkan akar 4.
Akar 4 itu bentuk akar atau bukan? Coba kita lihat hasilnya. Ternyata hasilnya, jadi akar 4 itu bukan bentuk akar. Karena apa? Karena akar 4 hasilnya sama dengan 2. Nah, 2 itu adalah bilangan rasional. Karena 2 bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Misalkan 4 per 2, 6 per 3, itu kan 2. Gitu ya. Jadi akar 4 itu bukan bentuk akar. Contoh yang kedua, akar 2. Nah, akar 2 itu merupakan bentuk akar. Karena kalau akar 2 kita cari hasilnya dengan menggunakan kalkulator, ya ternyata hasilnya adalah 1,41421356 dan seterusnya. Angkanya hasilnya berupa bilangan desimal yang tak berulang dan tak terbatas. Nah, bilangan yang dengan ciri tersebut merupakan bilangan irasional. Jadi, akar 2 itu merupakan bentuk akar. Oke, contoh lagi ya. Jadi ini merupakan bilangan irasional. Contoh lagi, manakah yang merupakan bentuk akar ya? Ibu perlihatkan definisi dari bentuk akar itu sendiri ya. Jadi contoh lagi, akar pangkat 3 dari 125 bukan bentuk akar. Karena akar pangkat 3 dari 125 itu hasilnya sama dengan 5. Nah, 5 itu merupakan bilangan rasional. Contoh selanjutnya yaitu akar pangkat 3 dari 9. Ya, itu merupakan bentuk akar karena akar pangkat 3 dari 9 ternyata hasilnya berupa bilangan irasional. Cukup jelas ya, mana yang merupakan bentuk akar, mana yang bukan. Coba kita lihat contohnya ya, yang merupakan bentuk akar, contohnya akar 16 karena hasilnya 4. Akar pangkat 3 dari 8 per 27 sama dengan 2 per 3. Kemudian akar pangkat 5 dari 32 itu hasilnya 2. Akar pangkat 3 dari 125 hasilnya 0,5. Akar dari 1,44 hasilnya 1,2. Jadi kalau hasilnya ternyata bilangan irasional, maka dia bentuk akar. Bukan bentuk akar, maaf ya, jadi bukan bentuk akar. Tetapi kalau yang seperti ini ya, contohnya akar 5, akar 8, akar pangkat 3 dari 6, akar pangkat 4 dari 20, atau akar 24, itu merupakan bentuk akar. Bisa kalian coba sendiri nanti di rumah dengan menggunakan kalkulator, apakah hasilnya ini nanti berupa bilangan irasional. Nah, kalau ini kan hasilnya berupa bilangan rasional, maka dia bukan bentuk akar. Ya, jadi ini bukan bentuk akar semuanya. Oke, itu tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini membahas atau mengidentifikasi bentuk akar dan bukan bentuk akar. Jadi bentuk akar dan bukan bentuk akar. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.